Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhansyah Ramadan dari K12C. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan pengukuran dimensi dan menentukan mutu pada kayu bulat. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri seperti helm, masker, kemudian sarung tangan, dan sepatu boot. Adapun alat-alat yang kita perlukan adalah yang pertama ada meteran untuk mengukur diameter, kemudian roll meter untuk mengukur panjang, penggaris untuk mengukur cacat kayu, kemudian papan EJK, kertas serta alat tulis untuk melakukan pencatatan dan kalkulator untuk melakukan perhitungan. Kemudian masuk ke dalam pengukuran dimensi dan volume kayu. Untuk mengetahui dimensi atau volume kayu, kita harus melakukan pengukuran diameter dan panjang. Yang pertama, pengukuran diameter. Pengukuran dilakukan menggunakan roll meter, menggunakan meteran dari pertama itu dari bontos pangkal, mengukur jarak terpendek dan terpanjang pada bontos untuk menentukan diameternya, kemudian dijumlahkan atau dibagi dua, itu adalah diameter bontos pangkal. Kemudian untuk bontos ujungnya kita juga sama seperti di bagian bontos pangkal, yaitu melakukan pengukuran dua kali, yaitu terpendek dan terpanjang, kemudian menjumlahkan dan melakukan pembagian atau meratakannya. Nah, setelah dapat hasilnya diameter bontos dan diameter bontos ujung dan bontos pangkal, kita jumlahkan lagi untuk mengetahui diameter dari keseluruhan dari kayu tersebut atau rata-ratanya dengan cara menjumlahkan kemudian membagikan dua. Contohnya diameter ujung yaitu adalah 48, kemudian diameter pangkalnya adalah 52. Kita jumlahkan berarti 48 tambah 52 sama dengan 100. Nah, kita bagikan dua menjadi 50. Jadi diameter kayu tersebut adalah 50 cm. Itulah akan kita masukkan dalam perhitungan untuk menentukan volume tadi. Nah, kemudian setelah mengukur diameter, kita akan melakukan pengukuran yang namanya panjang kayu. Panjang kayu adalah jarak terpendek antara bontos ujung dan bontos pangkal. Nah, dengan mengikuti alur kayu tersebut gitu kan. Setelah dipanjang dengan pembulatan 10 cm penuh. Contohnya nih, jika kita melakukan pengukuran panjang, dapatlah di dalam pengukuran itu yaitu 5,38 cm. Berarti yang kita tulis adalah 5,30 cm. Itu yang akan kita masukkan dalam perhitungan. Itulah untuk ukuran panjang dan diameternya. Setelah kita mendapatkan hasil dari diameter dan panjang, kita akan menghitungnya untuk menentukan volume atau isi bersih dari kayu tersebut dengan rumus 0,7854 dikali diameter kuadrat dikali panjang dibagi 10.000, dapatlah hasilnya dengan meter kubik. Itulah hasil cara mengukur diameter, panjang hingga mendapatkan volume dari kayu bulat tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian menentukan kualitas atau mutu kayu tersebut. Ada terbagi 3 cacat yang mempengaruhi mutu kayu tersebut, yaitu ada cacat bentuk, cacat bontos, dan cacat badan. Nanti setiap dari bagian ini terbagi jadi cacat-cacatnya. Saya akan ambil di cacat bentuk, yaitu kelengkungan atau kelurusan. Kemudian di bagian cacat badan saya akan ambil pecah. Kemudian di bagian bontos saya akan ambil pecah cacat gerowong. Nah, kita akan melakukan perhitungannya ya dan menentukan mutunya. Di sini saya mengambil cacat bentuknya adalah kelengkungan atau kelurusan dengan diketahui panjang 3 meter, kemudian diameternya 51 cm, diameter pangkalnya 57 cm, dan diameter ujungnya 45 cm, dan volume adalah 0,61 meter kubik. Di sini saya anggap aja kan kalau kelurusan itu kita mengukur kelengkungan kayu ya, seperti ini kita anggap. Nah, ini adalah kayu yang akan kita ukur. Nah, kelurusan itu adalah kita mengukur sini, mengambil bagian paling dalam di antara kedalaman ini. Kita anggap ini yang paling dalam, ini adalah X. Nah, anggap saja hasil pengukurannya adalah 4,5 cm. Kalau dalam cacat itu harus dibuatkan ke atas, berarti menjadi 5 cm. Nah, berarti kita hitung untuk kedalamannya, kelengkungannya adalah X per P dikali 100%, sama dengan X nya 5 cm per P nya adalah 3 meter panjangnya, atau 3 cm, itu situ juga tidak apa-apa. Kemudian kita samakan semua jadi cm, kita samakan bilangannya, kemudian dikali dengan 100%, sama dengan 1,66%, atau kita bulatkan menjadi 1,6%, kita bulatkan menjadi 1,7%. Jadi ini adalah
untuk kelurusannya, persen dari kelurusannya. Kemudian cacat yang kedua yaitu saya ambil cacat pada bagian badan, itu cacat pecah. Saya gambarkan dulu. Ini adalah kayu. Nah, kita anggap di sini ada pecah. Dari ini adalah bontusnya, ya. Nah, di sini adalah pecah. Nah, pecah. Pecah ini bisa dikatakan pecah apabila dia memiliki lebar minimal 2 mm. Jika tidak mencapai 2 mm berarti dia bukan pecah. Kita anggap saja pecah ini memiliki panjang yaitu 5,54,6 cm. Nah, ini adalah panjang pecah. Untuk panjang kayu kita masih ngambil panjang tadi di atas ini 3 meter. Nah, untuk rumusnya itu perhitungan pecah sama dengan ini kan 54,6 cm dibuatkan ke atas sama dengan 55 cm. Nah, kita masukkan rumus X per P dikali 100%. Nah, sama dengan 55 cm berarti 55 cm kita masukkan sini dibagi P ini panjang yaitu 3 meter atau 300 cm dikali 100%. Ini 100% sama dengan 18,3%. Nah, ini adalah hasil perhitungan menggunakan kalkulator. Selanjutnya cacat yang ketiga itu cacat bontus. Di sini saya mengambil cacat growong. Growong ini merupakan salah satu cacat yang mempengaruhi volume atau isi dari kayu bulat. Di sini bisa diketahui untuk bontus pangkalnya, cacat growongnya panjangnya memiliki 15 cm. Kemudian lebarnya 11 cm dan pada bontus ujung memiliki panjang 14 cm dan lebarnya 13 cm. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan setiap bontus. 15 tambah 11 kemudian dibagi 2 sama dengan 26 per 2. 26 itu sama dengan 13. Ini untuk yang bagian bontus pangkal. Kemudian untuk yang bagian bontus ujung juga sama. 14 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 27 bagi 2 sama dengan 13,5. Karena dalam cacat harus dibuat ke atas berarti ini menjadi 14 cm. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi untuk mengetahui rata-rata dari growong tersebut. Setelah kita mengetahui rata-rata dari bontus pangkal dan bontus ujung growongnya, kita akan menjumlah keduanya, yaitu 13 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 27 per 2 sama dengan 13,5. Kita buatin ke atas karena ini sudah cacat, berarti menjadi 14 cm. Untuk cacat growongnya adalah 14 cm rata-ratanya. Matikan. Nah, kemudian kita akan menghitung persen dari growong tersebut karena kita telah menemukan rata-ratanya dengan rumus 1,273 dikali rata-rata growong itu dikuadratkan, yaitu 14 kuadrat per diameternya tadi 51, berarti 51 kuadrat dikali 100% sama dengan, saya menghitung menggunakan kalkulator, sama dengan 9,59%, atau kita bulatkan menjadi 9,6%. Ini adalah untuk persen dari growong. Matikan. Kemudian tadi ini adalah persen dari cacat growongnya. Kemudian kita akan menghitung volume dari cacat growong tersebut, yaitu kita masukkan persennya 9,6% dikali volume dari kayu tersebut yaitu 0,61 meter kubik. 0,61 meter kubik per 100 sama dengan 0, ini saya hitung menggunakan kalkulator 0,058. Kita bulatkan menjadi 0,06% meter kubik. Ini adalah volume dari growong tersebut.
Kemudian kita akan mencari isi bersihnya. Jika volume pertamanya itu adalah 0,61 meter kubik, kita tuliskan 0,61 meter kubik dikurang dengan dari cacat gerowong tadi yaitu 0,06. Dapatlah hasil 0,55. Ini adalah hasil dari isi bersih kayu tersebut, meter kubik isi bersih. Kemudian kita akan mencari isi konversinya atau persen konversinya, itu sama 100%. Dari volume kayu tersebut persennya dikurang 9,6%. Dapatlah 90,4%. Ini adalah persen dari isi bersih kayu tersebut. Kemudian kesimpulan dari mutu kayu tersebut adalah kalau kelengkungan itu adalah 1,7% sama dengan mutu D, karena untuk mutu kayu kelengkungan itu minimal 1% untuk mutu P-nya. Kemudian pecah masih mutu P karena dia masih di bawah 25%, dan untuk growong sebenarnya yang tidak diperkenankan. Di sini ada 9,6%, jadi termasuk dalam mutu D. Jadi kesimpulan dari kayu tersebut adalah mutu D karena mutu yang terendah, dan ini adalah sesuai dengan tabel mutu. Sekian, terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang cara mengukur dimensi pohon dan menentukan mutu kayu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.